Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kearifan Nabi Muhammad SAW wujudkan kedamaian. Yang akan kita bahas pertama kali pada bab ini adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Yang pertama, kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Yang kedua, kondisi sosial. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, kondisi politik. Langsung saja, yang pertama yaitu kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Masyarakat Mekah sebelum Islam datang itu menganut agama Tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah itu mulai pindah keyakinan atau mulai menyembah hal-hal lain selain menganut agama Tauhid. Mereka itu mulai menyembah berhala. Nah, yang mengajarkan mereka cara menyembah berhala adalah Amir bin Lubai. Nah, Amir bin Lubai ini merupakan salah satu tokoh pembesar di suku Khuza'ah. Beliau melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Sesampainya di Syria, beliau melihat masyarakat Syam itu melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Beliau tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Mekah. Beliau kembali ke Mekah dan mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala. Kemudian mereka membuat berhala yang paling besar. Berhala itu diberi nama Hubal. Nah, Hubal ini merupakan pemimpin berhala-berhala yang lainnya, seperti berhala Lata, Uzza, dan Manat. Keempat berhala ini diletakkan di dalam Ka'bah, sedangkan di sekeliling Ka'bah juga terdapat berhala-berhala lain yang dibuat oleh masyarakat Mekah yang mencapai 360 buah. Saat itulah yang disebut sebagai masa jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh. Bukan berarti mereka bodoh dalam ilmu pengetahuan. Namun mereka itu bodoh akan keimanan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyimpang dari ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain menyembah berhala, masyarakat Mekah juga menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah ruh, atau hantu. Namun, selain masyarakat Mekah dan para pemimpin-pemimpin Quraisy yang menyembah berhala, ada juga orang-orang yang menolak untuk menyembah berhala. Di antaranya ada Warokah bin Naufal, Umayyah bin Sol, Usaidah, Utsman bin Khuwairis, Abu Wahb bin Jashi, dan Zainal bin Umar. Mereka ini merupakan kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala. Namun, mereka meninggal sebelum datangnya Islam atau sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Itulah tadi kondisi kepercayaan masyarakat Mekah, di mana mereka pertama kali menganut agama Tauhid. Kemudian ketika Nabi Ismail wafat, mereka kembali ke zaman jahiliyah, yaitu menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah jin, menyembah ruh, dan menyembah hantu yang dianggap mereka sebagai perantara kepada Tuhannya. Berikutnya kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Masyarakat Mekah ini, kondisi sosial mereka itu sangat buruk karena mereka sering berjudi, sering merampok, sering berzina, sering meminum khamar atau arak. Selain itu mereka juga sering membunuh bayi perempuan yang baru lahir, karena bagi mereka jika memiliki bayi perempuan itu merupakan aib bagi keluarga mereka, karena pada saat itu perempuan itu dipandang ibarat seperti binatang dan tidak memiliki kehormatan, apalagi kekuatan. Beda dengan bayi laki-laki. Laki-laki itu memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya, kebebasan dalam segala hal, mulai dari menikah dan menceraikan. Jadi, mereka apabila memiliki bayi perempuan, mereka segera membunuhnya atau mengubur hidup bayi perempuan tersebut. Selain itu, sistem perbudakan juga berlaku di masyarakat Arab. Namun, perbudakan ini memiliki sistem yang sangat kejam. Para majikan itu memiliki kebebasan untuk memperlakukan budaknya semaunya. Budak-budak tersebut bisa dijual, bisa dipukul, bisa diperlakukan seperti binatang. Bisa juga dibunuh sesuai dengan
para majikannya. Nah, posisi budak ini tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi pada zaman masyarakat Mekah itu sebelum Islam datang. Itu tadi kondisi sosial dari masyarakat Mekah. Nah, masyarakat Mekah itu walaupun mereka memiliki karakter yang jahat seperti yang tadi Mem sebutkan, mereka itu memiliki karakter positif lainnya seperti pemberani, terus memiliki ketahanan fisik yang kuat, memiliki daya ingat yang kuat, terus hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup yang sederhana. Intinya mereka tuh memiliki karakter yang positif juga. Namun karakter yang positif itu tertutupi oleh karakter mereka yang jahiliyah tadi, yang meminum khamar, berjudi, merampok, berzina, membunuh bayi perempuan, dan perbudakan, sistem perbudakan yang terjadi pada saat masyarakat Mekah itu sebelum Islam datang. Selanjutnya ada kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Masyarakat Mekah itu memiliki mata pencaharian di berbagai bidang, ada di bidang perdagangan, bidang pertanian, dan bidang peternakan. Nah, untuk bidang peternakan itu merupakan sumber kehidupan bagi Arab Badui, sedangkan untuk bidang pertanian itu merupakan sumber dari warga yang ada di Yaman, Taif, Madinah, dan Najd, Khaybar atau yang lainnya. Kalau untuk perdagangan itu meluas, semua masyarakat Mekah melakukan sistem perdagangan dengan negara lain atau negara yang berkunjung ke Mekah saat melakukan ibadah haji. Nah, yang menjadi kelemahan dari kondisi ekonomi ini adalah dalam bidang ekonomi ini, riba itu sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan di Arab atau di Mekah. Mekah sendiri yang menjadi pusat pemerintahan pada saat itu sudah terpengaruhi oleh sistem riba. Karena apa? Karena mereka terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain yang datang pada saat melakukan ibadah haji. Nah, di situ kan terjadi proses perdagangan. Saat itulah riba itu semakin diperkenalkan oleh bangsa-bangsa lain kepada masyarakat Mekah. Makanya riba menjadi hal yang wajib dipraktikkan di sana. Setelah itu ada kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Ada 3 kekuatan politik besar yang memegang atau mempengaruhi politik di Mekah. Yang pertama itu ada Kekaisaran Nasrani Bizantium. Yang kedua, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster. Agama Zoroaster itu adalah agama yang menyembah api atau Majusi. Dan yang terakhir itu ada dinasti Himyar. Dinasti Himyar ini berkuasa di bagian Arab Selatan. Nah, Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur itu memiliki ibu kota Konstantinopel yang merupakan bekas imperium Romawi masa klasik. Kondisi politik Jazirah Arab ini terpengaruh oleh 2 hal. Yang pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Yang kedua itu persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster atau Majusi. Nah, kondisi politik ini tuh yang sering menimbulkan peperangan antar suku yang terjadi di masyarakat Mekah. Tidak jarang juga terjadi peperangan antar suku yang memperlibatkan beberapa saudara seperti perang Fujar, terus ada juga perang Fujar itu perang saudara yang terkenal. Terus ada perang suku Kinana dan Hawazan. Kemudian ada lagi Quraisy dengan Hawazan. Jadi itu terjadi beberapa peperangan yang terjadi pada masa masyarakat Mekah itu sebelum Islam datang. Yang paling lama itu adalah peperangan Fujar. Peperangan Fujar ini terjadi selama 15 tahun lamanya. Selain itu, ada juga beberapa kerajaan yang pernah ada di Mekah, yaitu Kerajaan Kindah, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qalban, Kerajaan Sabah, Kerajaan Himyar. Terus ada penduduk Romawi atas Yaman, terus pendudukan orang-orang Persia atas Yaman, terus ada Kerajaan Hiyar atau Hira, kemudian ada Kerajaan Gosan dan Hijaz yang terakhir. Itu tadi merupakan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Ada dari kondisi kepercayaan yang masih menyembah berhala, kondisi sosial,
kondisi ekonomi yang masih mengandung sistem riba, terus ada kondisi politik yang memakai sistem kerajaan. Nah, itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di forum kita. Mem akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.